Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah SAW. Para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Rabbil Alamin, kita dapat berjumpa kembali pada kajian spesial yaitu terkait Ulumul Quran. Masih kita membahas tentang manusia sebagai anas, sebagai makhluk sosial. Kita akan mengkaji pada kesempatan kali ini itu surah Yunus ya. Surah 10 ayat 104 dan 105. Di situ memberikan sebuah informasi, sebuah penegasan kepada kita semua ya, itu dengan dimulai dengan qul, katakanlah wahai Rasulullah, wahai manusia yang agung, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kamu ragu-ragu terhadap agama yang aku bawa ini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum, maka aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku adalah menyembah hanya kepada Allah yang mewafatkan kita semua, dan diperintahkan kepadaku akan tetap menjadi orang-orang yang beriman. Dalam konteks ayat ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa jika ragu ya terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu tidak akan merubah keimanan baginda Nabi Muhammad SAW. Juga tentunya kita sebagai muslim ya, sebagai orang yang beriman, sebagai yang mengakui ya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga beriman kepada kitab suci Al-Quran. Melalui informasi ini, melalui ayat ini, surah Yunus ayat 104, diberikan penegasan bahwa kita itu diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan akal sehat kita, melihat kebenaran ajaran Islam yang selalu terdengar setiap saat, setiap waktu. Itu tanda-tanda kebenaran ajaran Islam, di samping adanya kitab suci Al-Quran yang terpelihara keutuhannya, yang terjaga eksistensinya. Juga setiap hari kita mendengarkan ya suara azan dilantunkan ya. Bahkan 24 jam itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Dengan azan itu ya panggilan melalui kalimat-kalimat yang sangat luar biasa, memberikan informasi sekaligus untuk mencapai kebahagiaan kita ya, baik hidup di dunia terlebih di akhirat kita, maka harus benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk melalui salat wajib, salat sunnah. Juga di sini diberikan gambaran bahwa Allah yang akan mewafatkan kita semua, yang akan mematikan kita semua, dalam arti
memberikan informasi bahwa kita hidup di dunia ini sementara, sebentar, tidak lama, semua manusia akan mengalami kematian. Oleh sebab itu tentunya bagi kita yang mempunyai akal sehat, yang menggunakan akal fikirannya dengan baik dalam menempuh kehidupan ini, kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita, juga tentunya kita pun akan berhati-hati di dalam perbuatan kita, ucapan kita, bahkan sebuah perbuatan yang harus kita pikirkan bagaimana agar kita itu di samping melaksanakan ibadah dengan baik, juga berusaha menebarkan sifat-sifat kebaikan, juga tentunya kita menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kita, terlebih merugikan orang banyak. Kadang-kadang manusia itu karena mungkin punya posisi yang luar biasa sebagai pejabat, sebagai penguasa, kadang-kadang lupa bahwa suatu saat itu jabatan akan hilang, juga termasuk kematian. Dalam sejarah sudah kita lihat, kita kenal, kita pahami bagaimana hebatnya Fir'aun. Kekuasaannya luas, tetapi diberikan musibah dengan ditenggelamkannya pun sudah tak berdaya. Demikian juga Haman, politisi, ya. Otaknya digerogoti, ya. Sedikit demi sedikit, ya. Mati juga. Korun, yang harta kekayaan luar biasa, Allah tenggelamkan, dimakan bumi. Ini sebagai gambaran buat kita tentunya. Bagaimana agar kita, ya, sebagai manusia, apapun posisi kita, jabatan kita, bagaimana agar semua itu dijadikan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita jadikan sebagai beban-beban dosa yang banyak. Kemudian juga diperintahkan wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan hendaklah engkau hadapkan wajahmu ya ke dalam agama yang hanifah, yang lurus, yang benar, yaitu dinul Islam, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam konteks ayat ini ada beberapa pikiran utama. Pertama, para pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita kuatkan ya keimanan kita, tauhid kita, akidah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita persiapkan diri kita bahwa suatu saat kita akan mengalami kematian. Nah, tentunya ketika kematian datang kepada kita, kalau kita semua sudah kita sempurnakan amal-amal ibadah kita, tentunya kita akan hidup tenang. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita semua untuk dijadikan sebagai lahan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terutama terkait dengan ibadah yang mahdoh. Ya, kita perbanyak ibadah solat, ya, termasuk solat sunnah kita tingkatkan. Juga zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tingkatkan. Juga dalam rangka membaca kitab suci Al-Quran kita pun perbanyak, karena ini adalah modal kita untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia, ya, terlebih kehidupan di akhirat. Selainnya adalah kita berusaha tentunya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, agar kita pun ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal-amal ibadah kita sudah sempurna, ya. Dan tentunya kita berusaha agar kita meninggalkan kesan-kesan, nama-nama baik kita yang akan dikenang oleh keluarga kita, saudara kita, masyarakat kita. Pastikan kita menjadi orang-orang yang baik dan mampu menebarkan nilai-nilai kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.